الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد InsyaAllah ta'ala hari ini kita akan membahas tentang loyalitas dan benci karena agama. Ikhwati fillah a'azakumullah. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, "Ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib." Permasalahan yang ketiga, ketahuilah bahwasanya barang siapa yang taat kepada Rasulnya dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah, maka tidak boleh baginya untuk berkasih sayang dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walau kana aqrab qarib, meskipun orang tersebut adalah orang yang paling dekat kekerabatannya dengannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah." Engkau tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, atau bahkan keluarga mereka sendiri. Engkau tidak akan menemukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan mereka, orang-orang yang benci Allah dan Rasulnya, meskipun itulah orang terdekat. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minnah. Mereka lah orang-orang yang ditetapkan keimanan dalam hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan berupa pertolongan yang datang darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah mereka lah orang yang beruntung. Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Ikhwati fillah azakumullah. Pembahasan yang ketiga ini adalah pembahasan terkait tentang al-wala wal bara. Al-wala itu sering diterjemahkan loyalitas atau kecintaan. Al-bara artinya berlepas diri atau kebencian. Jadi al-wala wal bara, loyalitas dan benci. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama. Maka dalam hal ini, masalah loyalitas dan benci ada beberapa perincian.
Yang pertama adalah orang kafir. Bagaimana sikap kita kepada orang kafir? Sikap kita kepada orang kafir adalah kita benci. Kenapa kita benci? Karena mereka kafir. Karena mereka orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu hukum asalnya adalah dibenci, dihajar. Jadi kita tidak boleh berloyalitas kepada orang-orang kafir, orang-orang yang benci agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sikap kita kepada orang kafir. Jadi kita wajib benci mereka dalam artian apabila mereka memberikan kita harta yang sangat banyak atau memberikan kita jabatan, tetap kita benci dia. Kenapa? Karena kita benci dia karena dia kafir. Karena kekufuran yang ada dalam iman itu, dalam hatinya, kekufuran yang ada dalam hatinya ini menyebabkan kita harus benci kepada mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita kepada ahlul bid'ah? Apakah kita memberikan wala atau bara? Ahlul bid'ah kita memberikan bara. Jadi kita hajar. Jadi kita jauhi mereka. Ini ahlul bid'ah. Jadi sikap yang diberikan seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kepada ahlul bid'ah adalah dijauhi ahlul bid'ah. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang Muslim mengatakan haddatsana Abdullah ibnu Maslamah ibni Qan'ab haddatsana Yazid ibnu Ibrahim at-Tusturi an Abdullah ibni Abi Mulaikah anil Qasim ibni Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi anzala 'alaika al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 7 kalau tidak salah, huwa alladhi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas, dipahami secara gamblang. Hunna ummul kitab, itulah ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan sebagian ayat Al-Quran itu mutasyabihat, artinya samar di sebagian orang. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat kesesatan atau condong kepada kesesatan, mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Mereka mencari-cari fitnah dengan mencari-cari takwilnya. Ini ayatnya sampai akhir. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samma Allahu fahdharuhum." Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, lebih condong kepada ayat mutasyabihat, fa ulaika alladzina samma Allah, maka mereka lah orang-orang yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, fahdharuhum, maka jauhilah mereka. Para ulama mengatakan ayat ini adalah ayat tentang ahlul bid'ah. Maka firman Allah SWT atau pernyataan Nabi SAW yang mengatakan fahdharuhum, maka jauhilah mereka, ini merupakan asal sikap kita kepada ahlul bid'ah adalah kita hajar, kita jauhi mereka. Kecuali ada maslahat yang lebih kuat. Adapun fusaq ahli sunnah, adapun ahlu sunnah tetapi dia melakukan dosa, maka hukum asalnya tidak dijauhi. Jadi fusaq ahlu sunnah itu dia enggak dijauhi kecuali ada maslahat. Jadi kesimpulannya, kalau orang kafir kita kasih barok dia, kita kasih barok secara totalitas. Kalau ahlul bid'ah kita jauhi dia sama seperti orang kafir, kecuali ada maslahat
yang lebih kuat. Kemudian adapun fusaq ahli sunnah, itu orang-orang fasik dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, maka dia tidak dijauhi. Dia tidak dijauhi kecuali ada maslahat. Sebagaimana disebutkan kisah 3 sahabat yang melakukan tidak ikut perang sehingga dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada maslahatnya. Pada maslahat maka boleh kita menjauhi saudara kita yang dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah apabila ada maslahatnya. Ini kesimpulan dari sikap kita berwala dan berwara. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cinta kepada Abu Thalib, padahal Abu Thalib kafir. Nabi Ibrahim kepada ayahnya juga kafir. Kita katakan ini bukanlah satu hal yang bertentangan. Jadi bedakan antara benci karena agama dan benci karena tabiat. Jadi boleh saja kalau kita benci karena dia kafir, tapi kita sayang karena dia adalah bapak kita, dia adalah paman kita. Kalau mereka mengatakan bagaimana bisa demikian? Kita katakan kita mencintainya dari satu sisi dan kita membencinya dari satu sisi. Sebagaimana obat. Kita minum obat, kita benci obat itu. Kita benci obat di satu sisi, tapi kita suka obat karena dia bermanfaat. Kita benci karena ia pahit, dan kita suka karena dia memberikan manfaat, memberikan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesimpulan dari permasalahan yang ketiga ini. Allah taala wa ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bekasi, Kamis 18 Juni 2020. Akhukum Irham